Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam lanjutan kajian kitab Hilyatu Talibil Ilm yang ditulis oleh Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas Al-Faslu Tsalits, bab yang ketiga, Adabut Talib ma'a syaikhihi, adab seorang murid kepada gurunya, berkaitan dengan at-talaqi anil mubtadi', belajar ilmu, mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Kemudian kita sampai pada ucapan Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadits. Beliau mengatakan wa yubghiduna ahlal bid'ah alladzina ahdatsu fid dini ma laysa min. Dan ahlus sunnah itu membenci ahli bid'ah yang mereka membuat perkara-perkara baru di dalam agama, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan termasuk bagian dari agama itu. Wala yuhibbunahum, ahlus sunnah tidak mencintai ahli bid'ah. Wala yashabunahum, dan tidak berteman, bersahabat dengan ahli bid'ah. Wala yasma'una kalamahum, tidak mendengar ucapan mereka. Wala yujalisunahum, tidak duduk bermajlis menimba ilmu dengan ahli bid'ah. Wala yujadilunahum fid din, dan mereka tidak berdebat kusir atau berdiskusi di dalam masalah agama dengan ahli bid'ah. Wala yunadhirunahum, ini tidak melakukan diskusi-diskusi dengan mereka. Wa yarawna suna atau sauna adhanihim an sama'i abatilihim allati idza marrat bil adhan waqarat fil qulub. Ahlus sunnah itu menjaga telinga-telinga mereka, menjaga pendengaran-pendengaran mereka dari mendengarkan kebatilan-kebatilannya ahli bid'ah yang apabila melewati telinga, masuk ke dalam telinga, waqarat fil qulub, itu akan menancap di dalam hati, darat, dan itu akan memudaratkan, membahayakan hati tersebut. Wajarat ilaiha minal wasawisi wal khataratil fasidati majarat, dan kalau dibiarkan itu bisa menimbulkan bisikan-bisikan yang rusak, yang bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Wa fihi anzalallahu azza wa jalla qawlahu, dan dalam hal inilah Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 68,
wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila engkau melihat ada orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya, ayat ini adalah larangan duduk bermajlis dengan ahlul bidah. Demikian juga dalam firman-Nya, waqad nazzala 'alaikal fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kata Allah, apabila engkau, dan telah diturunkan di dalam kitab bahwasanya apabila engkau mendapati ada orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami atau memperolok ayat-ayat kami, dan termasuk diantaranya ahlul bidah, karena mereka mempermainkan ayat-ayat Allah, memperolok ayat-ayat Allah, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bermajlis bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Tapi ini ucapan Imam As-Sabuni rahimahullah, sudah kita sampaikan sebagiannya sampai pada ucapan beliau wala yujadilunahum fiddin. Betul ya? Dan Ahlus Sunnah tidak berdebat kusir dengan mereka dalam masalah agama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yajibu an yuqayyad li anna Allah qala wajadilhum billati hiya ahsan. Ucapan Imam As-Sabuni yang melarang untuk mendebat ahlul bidah ini perlu diikat dengan ketentuan-ketentuan khusus. Kenapa demikian? Karena Allah justru memerintahkan untuk mendebat mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Yaitu dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijak, wal mau'izati al hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum, dan debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi ada 3 di sini. Kata para ulama, ini sesuai dengan kondisi mad'u, kondisi orang yang didakwai. Potongan pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ini kata para ulama bagi orang-orang yang jahil, bagi orang-orang yang tidak tahu, maka dia yu'allam, diajarkan ilmu kepadanya, diajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Ini bagi orang yang berilmu namun dia lalai dari ilmunya. Makanya terkadang kalau antum lihat khutbah Jumat itu kebanyakannya materinya antum ketahui atau tidak? Tuh, kok tidak? Ini umum kan? Antum sudah tahu. Apa antum baru dengar ketika khutbah Jumat itu? Kan nasihat untuk bertakwa, nasihat untuk bertauhid kepada Allah, nasihat untuk ittiba kepada sunnah. Cuman kita ini lalai. Terkadang kita tidak bertakwa kepada Allah, terkadang kita menyimpang dari jalan tauhid, menyimpang dari jalan sunnah. Maka dibutuhkan nasihat-nasihat yang sebenarnya kita tahu, cuman kita lalai. Dan kita menerima nasihat tersebut. Ya, karena namanya manusia tetap harus selalu diingatkan. Ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, diingatkan terus, bukan karena nggak tahu, sudah tahu, tapi diingatkan karena itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini yang kedua. Jadi yang pertama jahil, yang kedua alim tapi ghafil, dia lalai dari ilmunya, maka diingatkan bil mau'izatil hasanah. Nah, baru yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan yang terbaik. Ini bagi mu'anid,
Ya, bagi orang yang dia menentang, ya, bagi orang yang sudah disampaikan hujah kemudian melawan dengan berbagai macam argumentasinya, syubhatnya, bersilat lidah, nah ini baru di debat. Dan sejarah mencatat hal tersebut. Di antara orang-orang yang berdebat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Berdebat dengan siapa? Kelompok Khawarij. Karena kelompok Khawarij menentang. Bukan mereka ini jahil, bukan pula mereka ini jenis yang kedua tadi, orang yang sudah berilmu namun lalai dari ilmunya, tidak. Tapi mereka ini jenis yang ketiga, yaitu menentang. Maka didebat. Demikian juga Imam Ahmad berdebat dengan tokoh Jahmiyah ketika itu, yaitu Ahmad bin Abi Duat. Ya, Ahmad bin Abi Duat, penasehat khalifah ketika itu, didebat sama Imam Ahmad. Ya, asyai'un da'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Al-Qur'an makhluk? Itu adalah sesuatu yang Nabi ajarkan kepada manusia? La. Ya. Wa syai'un au syai'un da'a ilaihi Abu Bakar As-Siddiq. Ataukah itu sesuatu yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Bukan. Oleh Umar? Bukan. Oleh Utsman? Bukan. Oleh Ali? Bukan. Maka kalau itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh mereka, kenapa kau juga nggak meniru mereka saja? Yaitu kau tidak mengajarkannya kepada manusia. Nah, ini namanya mendebat mereka. Namun ini memiliki persyaratan-persyaratan khusus. Ya, tidak semua orang kemudian lancang untuk melakukan perdebatan-perdebatan dengan ahli bidah atau orang-orang yang menyimpang ini. Ya, secara asal hukum debat kusir itu apa? Dilarang, haram. Ya, Imam Ahmad mengatakan dalam awal kitab Usulus Sunnah, ya, beliau mengatakan Usulus Sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa tarkul khusumat wal mira'. Ya, kata beliau, pokok-pokok akidah ahli sunnah di sisi kami yaitu mengikuti ajaran para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani mereka, meninggalkan bid'ah karena semua bid'ah sesat, dan meninggalkan debat kusir berbantah-bantahan di dalam agama. Ya, maka secara asal tidak boleh. Makanya jangan bermudah-mudahan yang mungkin sering di medsos yang ngajak debat sana debat sini. Ini bukan karakter ahli sunnah wal jamaah. Ya, perdebatan itu hanya bagi orang-orang yang memang memiliki kapasitas keilmuan, dan yang didebat itu memang ketika didebat memiliki kemaslahatan yang lebih besar daripada kemudorotannya. Ya, maka tentu ini adalah tugasnya seorang yang alim, bukan tugas sembarangan orang. Kata beliau, fala budda minal mujadalah. Dalam ayat tadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mendebat. Falan na'rifa tamayyuzal haqqi minal batil illa bil mujadalati wal munadharah. Di antara manfaat debat yaitu tidaklah kita bisa membedakan antara hak dan batil kecuali dengan debat itu tadi, sehingga nampak yang hak itu hak, yang batil itu batil. Cuman terkadang gini jamaah, nggak bisa hasil perdebatan itu kemudian dijadikan standar tolak ukur kebenaran dan kebatilan. Tetap kebenaran dan kebatilan itu kembalinya kepada kitabullah, kembalinya kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang dengan perdebatan itu, maka kebatilan itu bisa padam. Ya, kebatilan itu bisa tenggelam. Tapi sebaliknya, dengan perdebatan juga kebatilan itu bisa apa? Semakin naik, semakin terangkat. Ini konsekuensinya. Seperti kita dapati sebagian orang berdebat, bahkan debatnya itu Islam versus Kristen. Waduh. Ya. Yang menjadi istilahnya peserta debat yang Islam, katakanlah dia ini seorang yang memang tidak menguasai panggung. Dia memiliki kapasitas keilmuan, cuman dia tidak pandai dalam menyampaikannya. Artinya retorikanya itu kurang. Berbeda dengan pihak yang Nasoro,
Ya, pihak Nasoro dia di atas kesesatan, di atas kekufuran, bahkan dia tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam masalah yang diperdebatkan ini. Cuman karena pintar menguasai panggung, ya kan, karena pintar menarik massa dengan retorika-retorika yang indah, apalagi kata Nabi SAW, inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara penjelasan yang bagus, retorika yang bagus, itu adalah unsur apa? Sihir. Tapi bukan sihir yang dukun-dukun, bukan. Kenapa dikatakan sihir? Karena bisa menarik, ada takfir, ada pengaruh ke audiens. Maka audiens menganggap bahwasanya kebenaran ada di pihak Nasoro. Karena dia bagus retorikanya, menguasai panggung, terlihat seolah-olah dia yang menang, dia yang bisa mengalahkan argumentasi yang Islam ini, sehingga kebatilan semakin naik, ya kan, agamanya semakin populer dan bisa membuka peluang sebagian orang yang lemah imannya murtad keluar dari Islam. Dan itu ada. Kita pernah dulu tergabung dengan orang-orang yang suka melakukan perdebatan, dialog Islam Nasoro gitu. Kita katakan, apa kalian nggak takut kalau ada yang murtad gara-gara perdebatan yang kalian adakan ini, diskusi yang kalian adakan ini, dimana kan itu dicampur ya undangannya itu, peserta audiensnya itu ada yang dari pihak Islam, ada yang dari pihak Nasoro. Kita katakan, apa kalian tidak khawatir di mana kalian membuka pintu seorang muslim, kaum muslimin mendengarkan ceramahnya orang Nasoro, mendengarkan orang Nasoro mengeluarkan syubhat-syubhatnya, padahal kita berusaha untuk membendung jangan sampai kaum muslimin mendengarkan syubhat-syubhat mereka, tapi kalian justru malah membuka jalan. Apa kalian gak khawatir kalau ada yang murtad? Kata dia, yang murtad mungkin 1-2, tapi yang mu'alaf banyak. Ya, kata mereka, dari hasil perdebatan-perdebatan itu, kalaupun ada yang murtad, itu yang murtad 1-2 sedikit, tapi yang masuk Islam mu'alaf lebih banyak daripada yang murtad. Apakah itu berarti pihak Islam merasa diuntungkan? Sama sekali tidak. Dimana kita lebih memprioritaskan menjaga keimanan seorang muslim daripada mengislamkan orang kafir. Paham maksudnya? Mana yang lebih penting? Antum menjaga keislaman, keimanan saudara-saudara antum yang muslim, jangan sampai mereka ini murtad keluar dari Islam, atau antum lebih fokus dakwah di luar supaya lebih banyak yang masuk Islam? Yang mana? Yang pertama atau kedua? Bukan yang kedua. Yang pertama, jemaah. Yang pertama. Teringat ucapan, anak lupa ini ucapan siapa, kalau nggak salah Humaid bin Abdurrahman, gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, li'an aghzuwa man radda hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an aghzuwa iddatan minal atrak. Kata beliau, sungguh aku memerangi orang-orang yang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih aku sukai daripada aku memerangi orang-orang kafir. Maksudnya, memerangi orang-orang yang menyimpang ini itu menjaga keislaman kaum muslimin. Sedangkan memerangi orang-orang kafir tujuannya adalah talabur ribah, yaitu untuk mencari keuntungan agar mereka masuk Islam. Sedangkan dalam kaidah bisnis, mana yang lebih utama? Menjaga modal atau nyali untung? Menjaga modal lebih diutamakan daripada mencari untung. Ya. Maka demikian juga dengan perdebatan-perdebatan dengan ahli bidah. Maka ini harus dengan pertimbangan yang matang. Ya, harus dengan seorang yang memang berkompeten di dalamnya. Ya. Apalagi mewakili Islam, yang satu mewakili Ahlus Sunnah. Tidak sama sekali. Islam tidak diwakili dengan dia. Kalau dia nggak bisa mematahkan hujahnya orang-orang kafir, maka itu berarti dia yang lemah, bukan Islamnya yang salah. Nah,
Ammal mujadalatul lati yuqsadu bihal mira fahadhihi tutrak. Fa idza alimna anna ar-rajula yujadilu wa la yaqsadul haqqa fahadha yusaffah wa yutrak. Dan ini juga diantara keburukannya debat-debat itu. Terkadang yang dibela itu bukan Islamnya, yang dibela itu bukan akidahnya, tapi dia lebih membela apa ya? Harga dirinya. Dia lebih membela harga dirinya daripada membela akidahnya. Maka kalau ada orang-orang yang demikian berdebat, tujuannya adalah untuk berbantah-bantahan, sekedar menang-menangan saja, ya cari popularitas supaya namanya lebih terangkat, supaya dia lebih populer, maka seperti ini ditinggalkan debat kusir demikian. Ya, seorang yang mendebat harus dia ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membela akidah, untuk menolong agama, ya bukan untuk membela diri, bukan untuk supaya dia terangkat namanya, populer namanya, tidak. Wandur ila qissati Abi Sufyan haitsu ja'ala yunadi yauma Uhud. Di sini beliau membawakan kisah Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika masih apa ini? Musyrik. Ya, ketika masih di barisan kaum musyrikin. Abu Sufyan selesai dari perang Uhud. Kita tahu di perang Uhud kaum muslimin mengalami banyak kerugian. Banyak diantara para sahabat yang gugur ketika perang Uhud itu. Kemudian setelah perang Uhud itu, maka Nabi dan para sahabat itu menjauh, naik ke atas bukit, sedangkan kaum musyrikin berada di bawah. Kemudian Abu Sufyan memanggil kaum muslimin yang tersisa itu. Abu Sufyan mengatakan, afil qaumi Muhammad, apakah di sana itu kumpulan orang-orang Islam itu ada Muhammad di situ? Untuk make sure, memastikan, karena kan banyak sahabat yang sudah terbunuh. Nah, dia memastikan apakah ada Nabi SAW masih hidup atau tidak. Afil qaumi ibnu Abi Quhafah, apakah di situ ada ibnu Abi Quhafah? Sinten ini? Abu Bakar As-Siddiq. Ini namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar ini adalah kunyahnya. Afil qaumi ibnul Khattab, apakah di situ ada Umar ibnul Khattab? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tujibu. Nabi ketika itu mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian jawab. Ojo direken itu. Iki Abu Sufyan celah-celuk iki, ojo direken jarno wae. La tujibu. Jangan dijawab. Ihanatan lahu wa idlalan. Kenapa enggak dijawab? Untuk menghinakan Abu Sufyan. Gondok ya gak direken kan? Iya. Cekek, apa cekek ini? Loro hati, mangkel. Ya, gak usah direken. Dia nanya apakah ada Muhammad di situ, apakah ada Abu Bakar, wis meneng wae aja direken. Cek engko pegel-pegel dhewe. Kemudian wa adama mubalatin bihi. Ya, dan jangan dihiraukan itu. Falamma qala a'lu hubal waftakhara bi sanamihi wa syirki. Tapi ketika Abu Sufyan kemudian gak direken memang, Abu Sufyan kemudian mengucapkan sebuah kalimat yang menunjukkan dia berbangga dengan kesyirikannya. A'lu hubal, ya maha agung Hubal. Tahu Hubal apa Hubal? Nama berhala mereka. Maha tinggi Hubal, maha tinggi Hubal, maha agung Hubal. Dia membangga-banggakan berhala-berhala mereka. Abu Sufyan ini. Maka ketika itu Nabi SAW memerintahkan ajibu, jawaban itu aja meneng toh. Paham ya? Jadi Nabi sebelumnya mengatakan diam, ojo dibales. Tapi begitu Abu Sufyan membangga-banggakan berhalanya, kesyirikannya, Nabi berbalik, ajibu, jawab itu, ojo meneng toh. Fala yumkinus sukutul an, nggak mungkin sekarang ini diam. Qalu ma naqul, para sahabat mengatakan kita harus jawab apa? Apa yang kita jawab kepadanya? Qal, kata Nabi SAW, qulu Allahu a'la wa ajal. Katakan kepada dia, Allah lebih tinggi dan lebih mulia, lebih agung daripada Hubal itu. Nah, ini kan namanya mendebat. Ketika mereka mengeluarkan statement, debat, bantah, jangan diam. Fa idza kana sanamuka qad 'alal yaum fallahu a'la wa ajal. Seakan-akan Nabi memerintahkan,
kalau engkau wahai Abu Sufyan menganggap bahwasanya berhalamu sekarang ini unggul, berhalamu ini sekarang lebih agung, ketahuilah Allah lebih mulia daripada berhalamu. Allah lebih agung daripada berhalamu itu. Thumma qal, kemudian Abu Sufyan mengatakan, yaumun biyaumi badrin. Hari ini adalah hari pembalasan atas perang Badar kemarin. Karena memang perang Uhud ini misi balas dendamnya kaum musyrikin Quraisy, karena di perang Badar mereka kalah telak. Wal harbu sijal, kata Abu Sufyan, perang itu sijal ini silih berganti. Kemarin kalian menang, sekarang kita yang menang di perang Uhud. Ai yaumu badrin lil muslimin wa yaumu uhudin lil musyrikin. Gantian, ketika perang Badar kaum muslimin yang menang, dan sekarang ketika perang Uhud kaum musyrikin yang menang. Satu-satu. Padahal juga kata para ulama, kalau dikatakan menang ya nggak menang juga. Ada yang tahu alasannya? Sebagian ulama mengatakan enggak, mereka tidak dikatakan menang, kaum muslimin tidak dikatakan kalah. Kenapa? Jadi kalau Anda baca penjelasan para ulama, ada yang mengatakan kaum muslimin kalah ketika perang Uhud, tapi ada ulama yang nggak mau mengatakan kaum muslimin kalah. Kenapa? Karena kaum musyrikin mereka keluar untuk berperang Uhud, tujuan mereka adalah untuk membunuh Nabi SAW. Tercapai nggak? Nggak tercapai. Berarti mereka tidak menang, karena tujuan mereka tidak tercapai. Itu. Qalu lahu la sawa. Ya, maka para sahabat ketika Abu Sufyan mengatakan 1-1, draw, ya, seri, imbang. Ketika perang Badar kalian menang, ketika perang Uhud kami yang menang. Dibantah sama sahabat. Nah ini wajadilhum, bantah mereka, debat mereka. La sawa, nggak sama. Kenapa nggak sama? Qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Yang terbunuh di antara kami masuk surga, sedangkan yang terbunuh di antara kalian masuk neraka. Maka nggak sama. Ya, bukan bedu ini. Fal mujadalatu idza kana al maqsudu biha bayanul haq fahiya wajibatun wala budda minha wa kadzalikal munadharah. Maka kesimpulannya, mujadalah, mendebat, itu jika tujuannya untuk menjelaskan kebenaran, maka ini hukumnya wajib, wala bud, dan harus kalau tujuannya menjelaskan kebenaran. Kemudian tadi Imam As-Sabuni mengatakan, wa yarawna sawna adhanihim an sama'i abatilihim allati idza marrat bil adhan waqarat fil qulub darrat wa jarat ilaiha minal wasawisi wal khataratil fasidah ma jarat. Dan Ahlus Sunnah memandang untuk menjaga, melindungi pendengaran-pendengaran mereka dari celotehannya, kebatilannya ahli bidah, yang apabila melewati telinga itu akan menancap di dalam hati dan itu akan membahayakan. Dan ketika menancap di dalam hati, maka akan ada bisikan-bisikan yang terlintas, ya, dan lintasan-lintasan pikiran, ya, wal khatarat, lintasan-lintasan pikiran yang fasidah, yang rusak. Jadi gini jamaah, kalau antum mendengarkan syubhat, ya, antum mendengarkan syubhat, meskipun antum mengatakan aku gak percaya, tapi syubhat itu sudah menari-nari di kepala antum. Iya, syubhat itu sudah apa istilahnya? Sudah bercokol di kepala antum. Contoh. Iya, menyambar-nyambar, maksudnya syubhat itu sudah menempel di situ, meskipun antum belum mengiyakan syubhat itu. Contoh, berapa hari yang lalu kita melihat ada konten, tak kira HP ku. Ada konten kayaknya orang ateis. Dia bilang gini, jadi kayak dialog gitu antara anak sama bapak. Dia bilang, Pak, bagaimana kalau misalnya ternyata surga dan neraka itu
ternyata tidak ada. Ya, ternyata tidak ada. Maka siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Maka dijawab bahwasanya itu pertanyaan cocoknya diajukan bagi orang-orang yang dia itu mencari timbal balik atau keuntungan. Artinya dia beragama itu untuk mencari keuntungan, yaitu supaya masuk surga dan terhindar dari neraka. Apa ya istilahnya ya? Apa namanya itu? Mencari keuntungan itu? Enggak, oportunis. Bukan oportunis. Ya situlah pokoknya. Jadi yang melakukan perniagaan, perdagangan, mencari keuntungan, yang orientasinya itu adalah ya mencari keuntungan tadi. Jadi dia itu beragama karena menganggap bahwasanya dengan beragama itu dia mendapatkan keuntungan, mendapatkan surga dan terhindar dari neraka. Oportunis, ya, mencari kesempatan. Adapun bagi sebagian orang yang beragama karena memang dia dasarnya cinta, karena dasarnya itu adalah melakukan kebaikan, maka dia nggak peduli mau surga itu ada atau tidak ada, atau neraka itu ada atau tidak ada, nggak peduli dia. Dan dia tidak merasa dirugikan kalau ternyata nanti di akhirat surga dan neraka itu nggak ada. Karena dia sejak awal dia beribadah, beragama bukan untuk mencari keuntungan timbal balik itu. Kata dia gitu. Tapi sebaliknya kata dia, kalau memang surga dan neraka beneran ada, bagaimana? Maka kata orang tadi, kata bapaknya itu, kenapa nggak cepat-cepat ke sana? Tahu ya? Kalau surga dan neraka itu memang betul-betul ada, kenapa kok mereka ini nggak cepat-cepat ke sana? Bahkan mereka ini malah takut kalau mau ke sana. Apa itu? Coba kalau yang sakit, pasti dibawa ke dokter biar sembuh. Nah ini kan sembuh, ini kan memperlambat dia kemana? Ke surga. Tak lewati. Kepikiran terus ya, Mas. Iya. Kepikiran terus. Maksudnya kepikiran ini bantahnya dari sisi mana? Antum kepikiran? Hah? Bisa bantahnya? Ya apa bantahnya? Anak sudah bertanggung jawab ngasih syubhat. Kalau tidak ngasih bantah. Apa jamaah? Tapi yang pertama, kita meyakini bahwa surga dan neraka itu ada. Ini orang-orang yang dialog tadi itu, mereka itu masih belum yakin, ragu surga dan neraka itu ada atau tidak. Makanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Kalau surga dan neraka nggak ada, maka nanti orang-orang yang selama ini beribadah karena takut neraka, beribadah karena mengharap surga, rugi mereka. Tiwas ngoyo-ngoyo nang dunya, tiba nang akhirat cegek. Surga dan neraka nggak ada. Ini bagi orang yang ragu. Adapun kita meyakini nggak surga dan neraka ada? Ada, kita meyakininya. Sudah selesai dari masalah surga dan neraka itu ada atau tidak. Kita meyakini hal itu. Kemudian yang kedua, kalau kita dianggap kaum yang mencari keuntungan, maka kita jawab iya. Kita memang mencari surga itu, dan kita memang takut neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memotivasi kita untuk mengiming-imingi kita dengan surga, dan Allah menakut-nakuti kita dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala misalnya mengiming-imingi kita dengan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menakut-nakuti neraka. Wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya bebatuan dan manusia, yang telah Allah persiapkan bagi orang kafir. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka matang, gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru supaya mereka terus merasakan siksa itu. Maka kita ditakut-takuti dengan neraka dan kita diiming-imingi dengan surga. Maka boleh ketika kita beribadah, kita mengharap surga tersebut dan kita
takut akan neraka itu. Allah juga berfirman dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung orang-orang beriman jauh dari tempat tidurnya. Mereka beribadah kepada Rabb mereka khaufan, karena takut, wa tama'an, dan karena mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi selesai kita meyakini surga dan neraka itu ada, dan kita tidak meragukan akan hal tersebut, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu demi untuk supaya kita masuk ke dalam surganya dan agar kita terhindar dari nerakanya. Nah, tersisa tadi pertanyaan yang terakhir, kenapa kalau kita sakit, kalau kita yakin surga itu ada, kenapa kalau kita sakit kok kita ke dokter biar sembuh? Kenapa kok kita ingin umur panjang kok gak mati ae ngono lho? Kenapa? Amalannya masih kurang. Iya, karena tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Kalau seorang bisa menjamin, kalau seorang mendapatkan jaminan dia di surga, maka iya, dia memilih surga itu. Sebagaimana Nabi SAW dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala surga. Makanya Allah ketika menawarkan kepada Nabi, kata Nabi SAW, Innal abda khuyyira bainama fid dunya wa bainama indallah fakhtara ma indallah. Kata Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba yang dia dikasih pilihan sama Allah antara hidup di dunia atau dia memilih nikmat yang ada di sisi Allah. Ternyata hamba ini memilih apa yang ada di sisi Allah, kenikmatan-kenikmatan yang di sisi Allah. Siapa yang dimaksud beliau? Ya beliau dewi, Nabi sendiri. Ya, tapi kalau kita nggak ada jaminan, ya kita tidak ada jaminan pasti masuk surga. Makanya bahkan kita mengakui banyak perbuatan-perbuatan dosa kita, maka kita memilih untuk hidup di dunia ini, diberi waktu oleh Allah untuk bertobat kepada Allah dan memperbanyak amal soleh. Karenanya di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini idza 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ya Allah, yang dengan ilmu gaibmu dan dengan kekuasaanmu atas segala makhluk, maka hidupkanlah aku jika engkau mengetahui kehidupanku lebih baik, dan wafatkan aku jika engkau mengetahui wafatku lebih baik daripada hidupku. Ya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu usia panjang itu apa? Baik. Ya, belum tentu. Bisa jadi seorang diberi usia panjang, justru dia habiskan untuk kekufuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin ayat yang apa tadi? Yang dapat yang beruntung tadi, mungkin ada ayat yang Allah sendiri menyatakan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kan Allah yang menyuruh beruntung. Iya, itu saya mencari untung memang. Karena Allah sendiri istilahnya gitu loh maksudnya. Ya, itu ayat ya banyak ayat ya. Muflitun. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla mengatakan di akhir surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, agar kalian beruntung. Ya, Allah memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang muflih, yang beruntung. Nah, kita baca di sini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, hadza sahih, ucapan Imam As-Sabuni tadi yang menyuruh kita untuk tidak mendengarkan ucapan-ucapan ahli bidah, kebatilan-kebatilan mereka, karena kalau kita mendengarkannya itu akan menancap di dalam hati kita. Ya, maka ini sahih. Fal insanu yakhsha ala nafsihi min sama'il bidah an yaqa'a fi qalbihi syai'un. Seorang manusia dia khawatir terhadap dirinya. Jadi suudzon kepada diri sendiri.
Jangan husnudon, oh tenang, ana ini sudah hatam banyak kitab, sudah tahunan ngaji, nggak masalah saya membaca buku-bukunya ahli bidah atau saya menyimak kajian-kajian mereka. Nah, kalau antum sudah tahu dia ini membawa pemikiran yang menyimpang, jangan membaca bukunya, jangan mendengarkan ceramahnya. Demi apa? Menjaga hati jangan sampai terkena syubhatnya. Fal wajib alaihi al-bu'du wa adamus sama'. Yang wajib, kata beliau, menjauh dari ahli bidah dan tidak mendengarkan ucapan mereka. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tum bi khurujid dajjal falyan'a anhu mastata'." Apabila kalian mendengar dajjal sudah keluar, maka menjauhlah kalian semampu kalian. Fa innar rajula qad ya'tihi yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yara minasyubuhat. Karena akan ada seorang yang mendatangi dajjal dan dia mengira bahwasanya dia ini seorang mukmin. Ya, seorang mukmin yang kuat imannya, nggak masalah di dajjal. Tapi ternyata fayattabi'uhu, nggak lama kemudian dia menjadi pengikutnya dajjal. Lima yara minasyubuhat, karena dia melihat syubhatnya dajjal ini luar biasa. Hadis ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitabnya Al-Ibanah. Kata beliau, ahlul bidah asyaddu minal dajjal. Ahlul bidah itu lebih dahsyat daripada ad-dajjal. Kenapa demikian? Karena ahlul bidah mereka ini, yang pertama, dajjal ada tandanya. Kaf, fa, ro. Ahlul bidah nggak ada tandanya. Kemudian yang kedua, dajjal kemunculannya sekali sepanjang dunia ini, yaitu ketika menjelang hari kiamat. Sedangkan ahlul bidah kapan munculnya? Tiap hari ono terus iki anyar maneh iki sapa maneh. Naudzubillah. Bendina ono terus muncul. Yang ketiga, dajjal tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah. Ahlul bidah riwa-riwi, ya, bahkan bercokol di situ juga. Alhamdulillah. Ya. Apalagi? Macam-macam. Maka dari satu sisi betul, dajjal itu fitnahnya lebih besar daripada ahli bidah dari sisi yang lain. Di mana dajjal diberikan kemampuan oleh Allah bisa menghidupkan yang mati, meskipun itu semua tipu daya, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain, ahli bidah itu lebih dahsyat daripada dajjal. Kemudian kata Imam Ibnu Battah, jangan sampai seseorang ini husnudzon kepada dirinya sendiri. Artinya ketika dia mendengarkan ahli bidah, dia husnudzon, oh, ana ini sudah kuat, sudah kokoh tauhidnya, sudah kokoh akidahnya, nggak masalah saya baca ucapan-ucapannya ahli bidah ini, saya mendengarkan kajian-kajian mereka. Tidak. Dalam hal ini harus suudzon kepada diri sendiri. Kita imannya lemah, ya, iman kita ini pagi dele, sore tempe, ya kan? Iman kita seperti kerupuk yang disiram air melempem, tidak karuan. Suudzon kepada diri sendiri, dan memang hakikatnya demikian. Maka menjauh dari mereka. Wa amma idza kana indahu minal yaqin wal quwwati wath thabat ma la yu'athiru alaihi sama'uha fa in kana fi dzalika maslahatun sami'aha wastahbabna lahu an yasma'aha. Ketika seorang di atas keyakinan dan dia memiliki akidah yang kuat, keilmuan yang kuat, yang dalam, dan dia memiliki kekokohan ats-tsabat, keistiqomahan, dan kalaupun dia mendengarkan ucapan ahlul bidah, itu tidak akan mempengaruhi dia. Ditambah kalau dia membaca, mendengarkan ucapan ahlul bidah itu ada maslahatnya, maka boleh, bahkan kita anjurkan untuk mendengarkan ucapan ahli bidah itu. Tapi tadi khusus bagi orang yang memang dalam ilmunya, dia kuat akidahnya di atas keyakinan, keimanan yang kokoh, bukan yang seperti kita yang lemah keimanannya.
Dan kalaupun dia mendengarkan ucapan ahli bidah, itu tidak akan mempengaruhinya. Maka silahkan ditambah, kalau mendengarkannya itu ada maslahat, diantaranya untuk apa? Membantah mereka. Ya, maka kami anjurkan untuk mendengarkan ucapan ahli bidah, supaya bantahannya itu di atas bukti. Ini ahlu sunnah itu dibaca dulu bukunya, dia dipahami bukunya ahli bidah ini, didengarkan ceramah-ceramahnya, baru kemudian dibantah. Ya, bukan membantah berdasarkan katanya dan katanya, enggak. Itu bukan kebiasaan ahlu sunnah, tapi betul-betul ala bayyinatin wa burhan, ya, di atas bukti yang nyata. Dan kita nggak akan, ulama nggak akan bisa melihat bukti kecuali dengan melihat ke buku mereka, ke kajian-kajian mereka, ucapan-ucapan mereka, disimak sama mereka, dirungokno sama mereka. Ya. Dahulu seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala pernah didatangi dua orang ahli bidah. Dua orang ahli bidah ini mengatakan kepada beliau, naqra'u alaika ayatan minal Qur'an. Wahai Imam Muhammad bin Sirin, kami mau membacakan ayat Al-Quran kepadamu. Kata Imam Muhammad bin Sirin, la, jangan. Au hadithan min ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, kalau nggak boleh ayat Al-Quran, kami akan membacakan satu hadis saja dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la. Kemudian beliau mengatakan, la taqumanna anni au la aqumanna ankuma. Kalian berdua pergi dariku atau aku yang pergi dari kalian. Maka kemudian mereka berdua pergi. Gak lama kemudian murid-murid beliau menanyakan kepada Imam Muhammad bin Sirin, kenapa kok mereka nggak boleh membacakan ayat Al-Quran atau membacakan kepadamu hadis Nabi SAW? Kan cuma ayat Quran saja. Maka beliau mengatakan, ini ulama, ini imam. Beliau mengatakan, akhsya an yaqra'a alayya ayatan aw hadithan fayuharrifaniha. Aku khawatir mereka itu membacakan ayat atau hadis kemudian ditahrif. Apa ditahrif? Diselewengkan sama mereka. Wa waqara dzalika fi qalbi, dan itu nanti akan menancap di dalam hatiku. Ini ulama ini nggak mau mendengarkan ahli bidah. Nah, kita naudzubillah serampangan dalam mendengarkan mereka. Contoh misalnya, kalau ada ahli bidah ngomong kepada antum, membacakan ayat, baca ayat toh, nggak perlu ditafsirkan, nggak perlu dijelaskan, cuman membaca ayat saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Selesai, mulai mari ngono. Apa yang antum dapatkan dari ayat tadi? Allah di mana-mana. Paham ya? Mau coba potongan ayat toh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akbara wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan tidaklah ada dua orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang ketiga. Ya, tidak ada 5 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Tidak ada yang lebih banyak dari itu yang berbisik-bisik atau yang lebih kecil dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Wis, assalamualaikum. Mulai deh. Apa itu? Menancap dalam hati. Oh, berarti Allah di mana-mana. Ada orang menyampaikan ayat kepada antum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fawailul lil musallin. Assalamualaikum. Mulai deh. Hah? Iya, Pak. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Wes, itu akan menancap dalam diri seseorang. Oh, berarti sholat ini bahaya ini. Celaka ini. Iya. Makanya Imam Muhammad bin Sirin nggak mau mendengarkan ayat dari ahli bidah. Karena tadi mereka itu sukanya apa? Membelokkan maknanya, memelintir maknanya. Meskipun ayatnya memang gitu nggak bunyinya. Memang gitu bunyinya. Apalagi yang jelas-jelas dipelintir bunyinya. Wa kallamallaha Musa taklima.
Ini jelas-jelas dipelintir ini ayatnya. Yang betul apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Oh, berarti yang ngajak bicara itu Musa, bukan Allah. Allah nggak bisa berbicara. Dibacakan ayat qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq. Ya. Aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq min syarrin, dari keburukan ma khalaq, yang tidak Dia ciptakan. Oh, berarti keburukan itu bukan ciptaannya Allah. Allah hanya menciptakan yang baik-baik saja. Ini ahli bidah demikian. Kemudian kata beliau, wa illam yakun fi dzalika maslahatun qulna al-aula alla tasma'aha. Namun kalau mendengarkan mereka itu tidak ada maslahatnya, maka kami katakan lebih baik tidak didengarkan. Lima fi dzalika min idha'atil waqti. Meskipun Ustadz tadi, Syekh tadi ketika membaca bukunya ahli bidah itu nggak akan mempengaruhi dia karena dia kokoh. Tapi juga nggak ada maslahatnya. Ngapain kau baca itu? Kau juga bukan ingin untuk membantah dia kok. Hanya kepo. Apa kepo itu? Orang-orang sebagian tua nggak tahu kepo ini. Hah? Fudul. Pingin tahu. Bukan iseng. Pingin tahu, penasaran. Ya, tapi nggak ada tujuan untuk membantah dia, cuman penasaran saja. Maka lebih baik tinggalkan karena itu membuang-buang waktu, wallaghwi, dan juga itu akan menyia-nyiakan. Wa fihi anzalallahu ta'ala wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Amma man kana yuridu ma'rifata ma hum 'alaihi minal batil liyaruddahu fa innahu la yadkhulu fil ayatil karimah. Ya, tapi kalau dia tujuannya untuk mengetahui kebatilan-kebatilan ahli bidah ini, untuk membantahnya, maka itu tidak termasuk ancaman di surat Al-An'am tadi yang memerintahkan kita untuk berpaling dari ahli bidah. Nggak masuk di situ kalau tujuannya untuk membantahnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pengalaman pribadi ya sebelum kita tutup. Dulu kita itu pernah beli ya, di Gramedia itu kan buku-buku agamanya kan kebanyakan aneh-aneh ya. Kalau di Gramedia itu ya, antum masuk ke bagian religion, agama ya, ilmu rahimallah, kecuali sedikit. Alhamdulillah beberapa buku-buku yang di atas sunnah masuk di situ ya. Kayak pernah kita dapati ada beberapa bukunya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas masuk di situ. Anak lupa di Gramedia daerah mana. Kebanyakannya di situ siapa? Gembong Jahmiyah. Ya itu. Best seller itu. Kemudian saya tertarik ada satu buku warna kuning. Judulnya tebel bukunya. Syiah menurut Syiah. Ya, Syiah menurut Syiah. Diterbitkan oleh ABI atau Ijabi, ini dua organisasinya mereka. ABI itu singkatan dari, ya itu versi mereka, kita nyebutnya Ahlul Bid'ah Indonesia, atau Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bid'ah Indonesia. Di situ kita lihat daftar isinya. Dia itu ingin buku itu bertujuan untuk meluruskan yang selama ini dituduhkan kepada Syiah. Maka saya baca sebagian yang isu yang paling banyak beredar katanya dituduhkan kepada Syiah adalah Syiah mengkafirkan para sahabat Nabi ya, maka kemudian dibantah sama mereka. Dan di situ jujur mereka bahwasanya pandangan bahwasanya sebagian sahabat itu kafir itu juga pandangan yang umum diyakini oleh kaum muslimin. Nggak ada yang aneh kalau kita menganggap ada sebagian sahabat itu yang kafir, munafik. Nggak semuanya sahabat itu muslim. Kemudian dia membawakan dalil-dalil dari Ahlus Sunnah, bukan dari kitab-kitab mereka. Di antara dalilnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tahu siapa? Gembong munafik.
itu disebut oleh Nabi SAW sebagai sahabat. Yaitu ketika Umar ibnu Khattab minta izin untuk membunuhnya. Kata Umar, da'ni adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala orang ini, yaitu Abdullah bin Ubay. Apa kata Nabi? La, jangan. Hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan. Aku khawatir nanti orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Berarti di situ Nabi masih menganggap Abdullah sebagai sahabatnya. Antum ditanya, Abdullah bin Ubay ini kafir atau tidak? Nah, berarti antum mengkafirkan sahabat. Tuh. Terus tak buka mana? Pakai ayat Al-Quran. Allah menyebut Abu Jahal CS sahabatnya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan sahib kalian ini tidaklah sesat. Ini khitabnya, arah pembicaranya kepada Abu Jahal. Maksudnya sahib kalian ini siapa? Nabi SAW. Nabi itu bukanlah orang yang sesat, tapi Allah menyebutkannya sahabat kalian ini bukanlah orang yang sesat. Berarti Allah menjadikan Nabi sahabatnya kaum musyrikin Abu Jahal. Apakah antum menganggap Abu Jahal itu tidak kafir karena Allah menyebutnya sebagai sahabatnya Nabi SAW? Ya, maka ketika membaca sebagian dari isi kitab itu, tak tutup. Nah, ini bahaya. Iya. Sampai pulang nyetir itu kepikiran jamaah. Iya, apa ini? Karena namanya manusia, ketika dia nggak menemukan jawabannya, itu selalu nggak bisa tidur. Ya, gimana ini? Bahkan sampai sempat, iya jangan-jangan kita yang selama ini salah, mereka yang di atas kebenaran. Dan itu terus dibisikkan oleh syaitan. Ya, kau yang mungkin bisa saja, kau yang mungkin selama ini kajimu mungkin kurang ado, kopimu kurang kental. Biasanya wong ngolak ngono. Iya. Maka setelah kemudian kita bertanya kepada orang yang berilmu, maka dijelaskan bahwa kata-kata sahabat itu ada 3 macamnya. Ada sahabat secara bahasa, ada sahabat secara urf, dan ada sahabat secara syar'i. Ya, pernah kita jelaskan ya? Iya. Dan yang dimaksud sama mereka itu adalah sahabat secara bahasa. Sahabat secara bahasa, yaitu maksudnya setiap orang yang setiap orang yang memiliki suhbah. Ya, setiap orang yang memiliki kedekatan, entah dia mukmin ataupun dia kafir. Ya, yang selama dia suhbah, memiliki kedekatan, hidup di sekitar Nabi SAW, nggak peduli dia mukmin atau kafir, maka dia disebut sahabat. Tapi bukan itu sahabat secara syar'i. Maka kalau sahabat yang secara bahasa ini mungkin dia kafir. Ya, maka setelah dengar penjelasan dari ulama, selesai. Tapi kalau yang nggak sempat, yang nggak sampai mendengarkan bantahan dari ulama itu, maka dia terombang-ambing di atas syubhat itu. Dan itu bisa menyebabkan akhirnya dia berpaling. Dan berapa banyak orang-orang yang demikian. Dulunya ahlu sunnah, kemudian akhirnya sekarang ya kita dapati sebagian orang-orang itu orang-orang awam. Dulunya dia di atas sunnah, ya, kemudian akhirnya terpengaruh. Iran ini sekarang sedang berperang melawan Yahudi. Mana ini ahlu sunnah kok nggak membela saudara-saudaranya di Palestina? Mulai sedikit-sedikit ada kecintaan terhadap mereka. Mulai foto profilnya ganti Khomeini. Ya. Akhirnya lama-kelamaan kemarin mulai tepuk-tepuk dada sudah. Kemarin ini tanggal 10 Muharram ini mulai tepuk-tepuk dada ini. Husain, ya, Husain. Alhamdulillah. Ini gara-gara syubhat itu tadi. Makanya ahlu sunnah menutup telinga dari pendengaran terhadap ahli bidah. Wallahu a'lam bishawab. Anak kira ini bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Yang urf tadi gimana, Ustaz? Agak lupa. Apa itu? Yang urf itu yang lebih dekat persahabatannya. Jadi kalau sahabat secara lughawi, man kana lahu suhbah, intinya dia itu hidup
di circle-nya Nabi, di lingkungannya Nabi. Mau dia mukmin ataupun kafir, hidup di sekitar Nabi, maka dia disebut sahabat secara bahasa. Makanya Abu Jahal masuk di sini, Abdullah bin Ubay masuk di sini. Adapun secara urf, yaitu yang lebih dekat dengan Nabi SAW. Maka dari sini, kalau dibandingkan Abu Bakar sama Abu Hurairah, siapa yang sahabat Nabi? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Nabi pernah berkata kepada para sahabat tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka para sahabat sebagiannya kemudian menebak-nebak, sopo ya 70.000 iki ya. Sebagian mengatakan fala'allahum sahibu Rasulullah. Mungkin 70.000 itu adalah sahabatnya Rasulullah. Loh, padahal sing ngomong iku ya sapa? Sahabat juga. Tapi yang dimaksud adalah sahabat secara urf yang lebih dekat. Nabi pernah mengatakan kepada Khalid ibnul Walid, ketika Khalid pernah ada masalah dengan Abdurrahman bin Auf, Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Padahal Nabi juga ngomong kepada siapa? Sahabat. Itu maksudnya sahabat secara urf, yaitu yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi. Adapun sahabat secara syar'i, dan ini yang kita ikuti, yang kita teladani, dan kita yakini mereka ini adalah generasi terbaik. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang paling terbaik. Tidak ada manusia yang lebih baik dari generasi setelahnya. Makanya kalau antum ditanya mana yang lebih afdol, lebih mulia, lebih baik, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, bahkan dikatakan lakana ghubar fi anfi Muawiyah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min Umar bin Abdul Aziz. Sungguh debu yang menempel di hidungnya Muawiyah ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada seorang Umar bin Abdul Aziz. Karena punya keistimewaan berupa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana keistimewaan ini nggak dimiliki oleh generasi-generasi setelahnya, yaitu yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati di atas keimanannya. Ini definisi sahabat secara syar'i. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.